الكرام إلى إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وإلى أئمة أربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين بالتابعين أجمعين وإلى مشايخنا من أهل القرآن وحملة القرآن شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang saya hormati jamaah pengajian tahsin semuanya, kita pada hari ini akan masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 1. Namun sebelum kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 1, kita alangkah baiknya kita ulang materi yang kemarin dulu, ya, supaya nanti yang lupa bisa menjadi ingat lagi gitu. Yang sudah ingat tambah ingat, lebih kuat lagi. Kemarin kita bahas tentang bab isti'adzah wal basmalah, ya, di dalam satu surah atau di awal surah, ya, yaitu ada 4 cara untuk membaca isti'adzah dan basmalah. Yang pertama yaitu qat'ul jami', yaitu memutus semuanya antara isti'adzah, bismillah juga dengan awal surah. Baik awal surahnya apapun, tidak mesti surah Al-Fatihah. Ya, jadi ada 4 cara. Yang pertama tadi qat'un jami'. Yang kedua adalah waslul jami'. Waslul jami' yaitu adalah menyambung semuanya, baik antara isti'adzah, basmalah dan juga awal surah. Kemudian cara yang ketiga yaitu qat'ul awal bisani wa waslus tsani bisalis. Memutuskan isti'adzah terhadap bismillah, kemudian menyambung bismillah dengan awal surah. Dan cara yang terakhir yaitu waslul awal bisani, ya, wa qat'us tsani bisalis, yaitu menyambung isti'adzah dengan bismillah, kemudian memutuskan antara bismillah dengan awal surah. Ya, itu yang kemarin kita pelajari, ya, bab isti'adzah dan bismillah. Oleh karenanya kita praktikkan terlebih dahulu dan kemudian kita langsung sambung kepada surah Al-Baqarah. Nah, untuk menyambung ke dalam surah Al-Baqarah, nah, itu nanti ada caranya juga, ya, mirip dengan cara bab isti'adzah dan bismillah. Tapi ini masuknya adalah bab bismillah bainas suratain, yaitu bab cara membaca bismillah di antara 2 surah. Nah, ini ada caranya. Nah, dan ini caranya ada 4, tapi yang satu tidak boleh dipraktikkan. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Oke, baik. Kita coba ulang dari ta'awud, ya. Kita pakai cara pertama saja, ya, karena cara yang pertama adalah al-awwal aula. Nah, cara yang pertama adalah cara yang paling utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ya. Jadi di dalam selanjutnya di dalam kita untuk membaca bismillah di antara dua surah ya, ini seluruh ulama qiraat itu terdapat 3 madhab atau 3 kelompok ya. Dari ke-7 imam tersebut ya, kita termasuk madhab yang membaca bismillah. Karena ada madhab yang tidak membaca bismillah. Dan ada juga yang membaca bismillah juga tidak membaca bismillah. Nah, kita termasuk orang yang mengikuti bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Ya, min tariqis Syatibiyah. Ya. Kita membaca Quran ini dengan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Ya, baru 1 riwayat. Nah, dan Imam Asim ini masuk ke dalam mazhab yang membaca bismillah di antara 2 surah. Ya, karena nanti ada juga yang membaca dengan saktah doang. Ya, dan tanpa bismillah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membaca bismillah di antara 2 surah? Ya, di dalam kitab Hidayatul Mustafid ya, itu ada caranya. Ada 4 cara. Yang 3 boleh, yang 3 ini boleh dipraktikkan. Dan 1 cara tidak boleh dipraktikkan. Nah, kenapa tidak boleh dipraktikkan? Nah, kita ulas dulu. Cara yang pertama, cara yang boleh dipraktikkan itu sama dengan cara yang kemarin, yaitu qat'un jami'. Artinya diputus semuanya. Akhir surahnya apa? Waladdallin. Waqaf di situ. Kemudian masuk ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di situ. Kemudian lanjut lagi ke surah berikutnya. Alif Lam Mim. Nah, itu cara yang pertama, sama seperti bab isti'adzah. Cara yang kedua sama juga dengan bab isti'adzah, yaitu waslul jami'. Ya, disambung semuanya. Waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah,
Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu qat'ul awal bisani wa waslus tsani bisalis. Sama dengan cara di bab isti'adzah wal basmalah. Ya. Memutuskan akhir surah yang pertama. Kemudian menyambung bismillah dengan awal surah yang kedua. Contoh, waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini cara yang ketiga. Kemudian satu cara lagi, cara yang keempat, dan ini adalah cara yang tidak boleh dipraktikkan, ya, yaitu waslul awal bisani wa qat'us tsani bisalis. Menyambung akhir surah yang pertama dengan bismillah. Kemudian memutuskan antara bismillah dengan awal surah yang kedua. Nah, ini tidak boleh dipraktikkan. Ya, tapi untuk pelajaran, ya, untuk belajar, saya kasih contohnya. Contohnya seperti ini. Waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, cara yang keempat ini ulama qurra, ulama qiraat semuanya sepakat bahwa cara yang keempat ini tidak boleh dipraktikkan. Alasannya kenapa? Dikarenakan dikhawatirkan orang yang mendengar menganggap bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari akhir surah tersebut. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin membaca Al-Quran, ingin mewasalkan bismillah dengan awal surah, yaitu kita menggunakan cara yang kedua, waslul jami. Tahu-tahu nggak sampai, baru bismillah napasnya habis. Bagaimana itu? Nah, maka harus diibtidak kembali, diulang kembali, dimulai kembali dari bismillah lagi. Contoh, waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ, nggak kuat lagi nafasnya. Ya, niat awalnya kita pengen wasal semua, tapi karena sesuatu hal, misalkan tenggorokannya gatal ataupun nafasnya sudah sudah mencapai limitnya, nah, kita berhenti di bismillah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka diulang lagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu cara yang betul. Jadi ada cara yang tidak boleh, yaitu cara yang keempat, yaitu menyambung akhir surah dengan bismillah, kemudian diputus begitu saja, ya, diwakafkan di situ. Nah, kemudian baru menyambung awal surah yang selanjutnya. Nah, ini yang tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang mendengar menganggap bahwasanya akhir surah tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bukan. Nah, oke, kita praktik ya. Praktik cara yang pertama. Kita baca dari waladdallin aja. Ya, karena ayatnya lumayan panjang. Ya. Cara yang pertama ya. Waladdallin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim. Ya, 1, 2, 3. Ini harus diperhatikan ya. Ini ada alif lam mim di Fawatihus Suwar. Ya, jadi ada naqasa asa lukum. Ya, ada 7. Nun termasuk. Naqasa ini hurufnya ya. Hurufnya itu naqasa asa lukum, terhimpun dalam kalimat naqasa asa lukum. Apabila ada huruf tersebut di depan di Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu artinya pembuka surah, ya. Nah, itu maka harus disebut konsonannya, huruf aslinya. Alif, ya. Alif lam, jangan alama. Ya, nanti ada yang baca alama. Ya, karena belum tahu. Nah, ini harus tahu. Ya, maka harus dibaca alif lam mim. Alif lam. Nah, itu 6 harokat. Kenapa 6 harokat? Ya, karena di situ adalah mad lazim. Apa itu mad lazim? Yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun asli. Sukunnya mana Ustaz? Itu lam doang, nggak ada sukun. Nah, kalau kita tulis itu ada lam alif, setelahnya huruf mim sukun. Ya, kalau kita tulis. Kalau ada papan tulis bisa dilihat nanti. Lam itu lam, huruf lam alif. Tahu lam alif? Tahu ya? Lam alif. Nah, kalau lam alif kan berarti mad tabi'i itu la, ya kan? Setelah itu ada mim, lam, ya kan? Mim sukun, maka menjadi mad lazim, ya, menjadi mad lazim. Nah, kemudian situ ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim setelahnya, mim, maka harus diidghamkan. Mim bertemu dengan huruf mim. Hukumnya apa? Idgham mutamatsilain. Ya, kalau kita sering diajarkan dulu biasanya dengan nama idgham mimi. Karena mim ketemu mim katanya. Ya, kalau ada idgham mimi, maka ada idgham bibi, idgham didi, idgham jiji nanti. Ya. Maka saya lebih senang menyebutnya idgham mutamatsilain. Apa idgham mutamatsilain? Yaitu bertemunya 2 huruf yang sama. 2 huruf yang sama. Mim bertemu dengan huruf mim. Ya. Kalau ba ketemu huruf ba sama idgham mutamatsilain juga. Jim ketemu jim sama idgham mutamatsilain juga. Nah, karena idgham, nah di situ juga disebut juga ada gunnahnya, maka harus ditahan 2 harokat. Jadi jangan langsung lewat. Jadi jangan seperti ini bacanya. Alif lam mim. Nah, di situ enggak ada idghamnya, harus ada idgham. Alif lam mim. Seperti itu. Ya. Namanya mad lazim, ya. Kita ulang ya alif lam mimnya. 1 2 3. Ya, mimnya masih kurang, harus 6 harokat. Ini juga jadi perdebatan, harokat itu apa sih? Ada banyak yang mengartikan harokat itu ketukan ya. Nah, itu harus 6 ketukan. Nah, kalau kita ngetuknya lama gimana? Ya, alif lam. Baru 3 ketukan udah habis nafas. Ya. Jadi harokat itu tidak bisa diartikan sebagai ketukan. Ya. Harokat itu masuk ke dalam tempo bacaan. Kalau bacanya cepat, hadar namanya. Ya, maka temponya juga beda, harokatnya berbeda. Kalau temponya tartil, bacaannya tartil atau sedang gitu, ya,
maka temponya juga berbeda. Apalagi kalau bacaannya tahqiq, ya itu lebih lama lagi. Kalau orang baca tilawah Al-Quran itu harokatnya beda. Makanya banyak sering saya diprotes kalau baca tilawah, Ustadz kok lama banget bacanya, harokatnya kok panjang-panjang banget. Nah kan ini tilawah. Tilawah itu dengan tempo bacaan, yaitu dengan bacaan tahqiq. Kalau kita sering baca itu tartil namanya. Ya. Kalau baca di tilawah itu tahqiq, maka tempo bacanya pun beda. Nah, jadi jangan mengartikan harokat itu adalah ketukan. Kalau diartikan sebagai ketukan, itu terserah yang ngetuk. Ya kan? Kalau yang ngetuknya lama jangan berhenti. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 tanda baca, 4 tempo baca Al-Quran. Ini biar tahu semuanya, biar sekalian jalan gitu. Ya. Ada 4 tempo bacaan. Yang pertama yaitu tahqiq. Nah, tahqiq ini biasa dibawakan oleh qari dan juga oleh orang yang baru belajar Al-Quran. Ya, tempo paling lambat. Ya, tahqiq. Diambil dari kata haqqun, gitu, haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi dia sebetul-betulnya nih menerapkan ilmu tajwid gitu. Ya, di tahqiq. Kemudian ada namanya tartil yang kedua. Ya, tartil itu tempo bacaan sedang. Ya. Kemudian hadar yang ketiga, yaitu tempo bacaan cepat. Kayak kalau imam tarawih biasanya yang 20 rakaat itu biasanya bacanya dengan hadar. Yang enggak boleh itu yang terakhir, yaitu hadromah. Yaitu membaca dengan tempo sangat cepat sekali. Akhirnya tajwidnya enggak ada. Kalau cepatnya seperti ini masih bisa. Hadar, itu hitungan hadar seperti ini ya. Saya kasih contoh, kalau tahqiq begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tahqiq. Tapi kalau tartil, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda cepatnya ya. Kalau hadar gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu hadar. Kalau hadromah itu gimana? Cepat banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu namanya hadram. Nah, cara yang seperti itu tidak boleh dipraktikkan. Awas ya. Jadi jangan sampai kita baca yang seperti itu. Jadi kayak mulutnya kumat kamit doang gitu. Tajwidnya enggak kita praktikkan. Ya ingat, kita belajar tajwid fardu kifayah. Cara mempraktikannya itu wajib. Nah, oke, kita balik lagi ke cara yang pertama tadi ya. Yaitu qat'ul jam. Ya, sekarang waslul jam. Ya, untuk belajar enggak apa-apa ngambil nafas kalau emang enggak kuat. Ya, ini biar tahu doang ya. Kita praktikkan ya. Waladdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. 1 2 3. Ya, tunggu dulu. Ya, harus sesuai panjang pendeknya. Di sini ada waladdallin. Itu mad arid lis sukun. Tapi kalau wasol itu syarat menjadi mad arid lis sukunnya itu udah hilang. Ya, karena mad arid lis sukun itu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Yang disukunkan, bukan sukun asli. Nah, kalau diwasol sukunnya udah nggak disukunin lagi, maka 2 harokat aja. Jadi jangan waladdallin alif la, itu salah. Waladdallin
waladdallin bismillah gitu, seperti itu ya. Ulangi ya. 1, ambil nafas. 1, 2, 3. Ya, awas ya. Jadi lam mim itu memang benar-benar harus 6 harokat. Jadi dikira aja, diperkirakan saja. Ya, 6 harokat seperti berapa panjangnya. Ya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu qat'ul awal bisani wa waslus tsani bisalis. Memutus akhir surah terhadap bismillah, kemudian menyambung bismillah dengan awal surah yang kedua. Kita mulai ya. Waladdallin. Nah, ini jadi mad arid li sukun, tetap 6 karena diwaqafkan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. 4 boleh, 2 boleh, 6 boleh, terserah. Ya. Nah, setelah itu mewasalkan bismillah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, 1, 2, 3. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti kalau sempat nanti bisa dibaca kitabnya juga, ada di Hidayatul Mustafid. Kitabnya tipis, ya, itu enak kitabnya. Tapi memang belum ada artinya, gitu ya. Nah, di situ dijelaskan, idza atal qari'u bil basmalati baina suratain, fakam wajhan fiha. Kalau ada seorang qari membaca bismillah di antara 2 surah, ada berapa cara gitu kan. Nah, dijawab di sini fiha arba'atu aujuhin. Nah, ada 4 cara ya. Salah satu aujuhin jaizatun. 3 cara itu diperbolehkan. Wa wahidatun ghairu jaiz, dan cara yang keempat, 1 cara lagi yaitu tidak diperbolehkan, yang tadi itu. Ya. Nah, itu kan di awal surah. Nah, sekarang ada lagi. Bagaimana kita membaca bismillah ya lintas surah, di pertengahan surah. Contoh nih, saya baca ya di surah Al-Baqarah ayat 3 misalkan ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian saya membaca lanjutannya yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. 251 ya. Ya. Atau kita baca selanjutnya ayat lanjutannya di bawahnya ya, tapi loncat 1 ayat, loncat misalkan 1 ayat, pindah ke ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apakah boleh membaca bismillah? Apakah boleh tidak membaca bismillah? Apakah tidak boleh membaca bismillah? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Maka jawabannya adalah apabila kita membaca ayat, lintas ayat, selagi itu ayatnya berurutan. Artinya dari ayat 1 ke ayat 10 misalkan. Masih berurutan ya. Artinya walaupun enggak berurutan tapi tidak mendahului ayat yang pertama lah gitu ya.
maka itu boleh tidak membaca bismillah. Dan itu sering kita praktikkan. Dalam apa? Dalam zikir. Setelah sholat fardu. Ya. Nah, ntar habis ulaika laudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, langsung wa ilahukum ilahu wahid. Pernahkah kita membaca bismillah? Tidak pernah itu. Lanjut aja. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, tapi kalau baca bismillah kayak bagaimana, Ustaz? Wah, itu lebih utama. Ya. Membaca bismillah nambah pahala. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bismillah berapa huruf itu? Ya kan? Nah, kalau nggak baca bismillah nggak masalah. Selagi itu berurutan. Nah, kemudian bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Antara ayat dengan ayat selanjutnya kita baca, itu ayat selanjutnya itu mendahului. Atau gini, kita baca surah Al-Ikhlas misalkan. Terus kita naik, tiba-tiba kita masuk ke Qul ya ayyuhal kafirun. Maka kita harus membaca bismillah, wajib. Jangan sampai kita nggak membaca bismillah. Kenapa? Karena tidak berurutan. Nah, termasuk kita kalau membaca surah dalam sholat, kalau kita di rakaat pertama sudah membaca Qul huwallahu ahad, ya, atau Al-Ikhlas, itu jangan surat yang di atasnya lagi. Ya, ayat nanti rakaat kedua kita baca An-Naba. Jangan. Ya. Ini ada tata caranya, ada etikanya. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad di awal, rakaat awal, maka rakaat kedua itu harus Al-Ikhlas. Harus Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq atau An-Nas. Ya, ini biar tahu nih, ya. Kalau yang belum tahu dulu, yang udah enggak apa-apa. Ya, sekarang udah tahu jangan dipraktekkan seperti itu. Ya, maka setiap kita sholat imam tarawih yang 20 rakaat itu biasanya Qul huwallahu ahad di akhir. Ya kan? Ya, itu supaya enggak loncat-loncat. Nah, ada lagi kita kalau baca surah misalkan surah pertama yaitu surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat kan ada di juz berapa tuh? Di juz akhir lah, sekitar juz 28-an ya. Nah, terus tiba-tiba kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu masuk ke ayat surah Al-Baqarah. Ya, pas lagi sholat nih, nah itu jangan. Nah, gimana kalau kita lagi tadarus kayak begitu? Maka harus membaca bismillah lagi. Kalau kita kalau kita tetap bacanya berurutan, ya kita nggak baca bismillah pun nggak masalah, karena diperbolehkan. Nah, tapi kalau naik itu tidak boleh, harus baca bismillah. Terus kalau kita lagi tadarus tiba-tiba ada yang manggil, ya, ada yang assalamualaikum, kita harus jawab kan? Kita jawab waalaikumsalam. Nah, terus bagaimana kita melanjutkannya, harus bagaimana? Maka kita lanjutkan lagi dengan bismillah. Ya, yang tadi lupa ditutup dengan shadaqallah nggak apa-apa. Kita melanjutkannya dengan bismillah. Nah, ini ada adab tilawah namanya. Ya. Oke, tadi 3 cara udah ya. Kita udah tahu tuh. Kemudian cara menyambungnya juga udah tahu. Nah, kita sekarang praktik langsung surah Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. Ya. Coba kita baca dari ayat pertama ya. Alif Lam Mim. Ya, 1, 2, 3. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. 1, 2, 3. Nah, itu ada titik 3 ya. Setelahnya ada titik 3 lagi. Itu tandanya apa? Kita boleh berhenti di salah satunya. Ya. Kita boleh berhenti di salah satu. Di la raib boleh, di fi boleh. Tapi jangan
berhenti di kedua-duanya. La raib fi hudal lil muttaqin. Jangan, ya. Itu tandanya boleh kita milih salah satu waqaf di situ. Ya, itu diperbolehkan. Ya, kalau mau wasol pun nggak apa-apa. Wasol sampai hudal lil muttaqin nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh tadi di raib udah berhenti, di fi juga berhenti, ya. Ulangi ya. Dzalikal kitabu la raiba fiih. 1 2 3. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Nah, itu kan sholat tak asal katanya kan, ya. Itu taknya kita sukunkan karena tak marbutoh maka berubah jadi huruf H, ya. Nah, ketika disukunkan maka panjangnya boleh 2, 4, 6. Kenapa? Karena mad arid lis sukun. Nah, kalau wasol tetap 2, sholata gitu, ya. Nah, kita balik dari mana tuh? Dari wa yuqimunas. Nah, kita usahakan ya kalau kita berhenti itu di belakang huruf waw. Ini gampangnya. Nah, itu kan setelahnya ada wa mimma ya. Ada wa mimma. Nah, berhenti di situ sebelumnya. Sholat. Balik lagi dari mana? Cari huruf waw. Ada di mana huruf waw? Wa yuqimunas. Paling aman seperti itu. Ya, paling gampang. Atau huruf fa. Ya, huruf fa. Ya. Tapi kebanyakan huruf waw. Paling gampang seperti itu aman, insya Allah nggak salah, ya. Jadi kita jangan berhenti di gini, bil ghaibi wa yuqimun. Nah, berhenti di situ. Balik laginya dari bil ghaibi wa yuqimun. Wah, itu udah acak-acakan wakafnya itu, ya. Jadi berhenti di wa yuqimunas shalah, ya, karena di depannya ada huruf waw tuh. Artinya waw itu kan tanda bisa jadi huruf ibtida, bisa jadi huruf atop juga. Maka boleh berhenti di situ. Ya, sebelum waw itu maksudnya. Balik lagi cari huruf waw, ya. Lanjut. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 2 3. Nah, perhatikan ya, itu ada wa yuqimunas sholata wa mimma. Nah, ini tingkatan gunnah yang paling kuat. Nun dan mim yang bertasjid. Ya, jadi ada tingkatan gunnah. Nah, ini nggak boleh kurang dari 2 harokat. Lebih dikit malah boleh. Ya, lebih dikit 3 harokat misalkan 2/3 boleh. Ya, tapi kalau kurang jangan. Wa mimma gitu. Wa mimma razaqnahum. Nah, ini razaqnahum. Qalqalah itu artinya memantulkan. Ada 2 cara yang selama ini dipraktikkan oleh orang-orang. Langsung mantul, ada yang ketahan sedikit. Kalau kita pergi ke daerah Banten, Serang sana, itu bacanya razaqnahum. Enggak langsung razaqnahum. Bedanya sedikit doang. Tapi berbeda caranya. Nah, tapi yang sering kita keliru membacanya, mantulnya itu. Jangan ke rozaqe. Nah, tapi mantul boleh ke fathah, boleh ke kasrah, boleh ke dom. Nah,
Karena lahdzah Arabi nggak ada yang ada tapi nggak ada. Ya, rozaqa. Nah, jangan rozaqa. Nah, bagusnya ke fathah. Bagusnya mantul kepada huruf sesudahnya atau sebelumnya. Harokat huruf sesudahnya atau sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo 1, 2, 3. Ya, nun bertemu fa itu hukumnya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang disamarkan? Huruf nunnya. Jadi jangan yunfikun, kurang betul. Kenapa? Kalau begitu namanya idhar. Ya. Tapi disamarkan nunnya. Yunfikun. Tapi nggak boleh jauh juga dari makhraj fa. Jangan gini. Yufiqun, jauh. Tapi kita masuk dulu ke makhraj fa, kemudian nunnya itu disamar, diikhfakan. Ya, ulangi ya, dikit lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Ya, 1, 2, 3. Ya, napasnya nggak kuat ya. Nah, sengaja tadi saya praktekkan sampai mengkoblik, pengen tahu napasnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau seandainya tidak sampai napasnya, berhenti di mana? Unzila ilaik. Nah, unzila ilaik. Ya, di belakang huruf waw, ingat. Ya, paling gampang. Nah, balik laginya dari mana? Hah? Balik lagi dari mana? Nggak ada huruf waw nih. Ayo. Nah, boleh wasol langsung, boleh. Wa ma unzila min qablik, boleh di situ. Kalau mau balik lagi juga boleh dari yu'minuna bima. Ya, dari yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Kalau nggak kuat, ya. Ingat, berhenti di belakang huruf wa. Itu sudah sempurna artinya. Udah sempurna kalimatnya. Mau lanjut lagi dari wa ma unzila min qablik juga enggak masalah. Ya, karena sudah lain ininya, lain maknanya, ya. Lain makna yang dituju gitu. Nah, itu udah waqaf jim di situ. Ya. Sama enggak Qur'annya? Biasanya cetakan beda-beda. Ya, ada waqaf jim artinya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga terserah. Ya, lanjut ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. Ya, sekarang coba satu orang baca ya, praktik dari Bismillah, dari ayat alif ayat 1 ya, dari Bismillah dulu dari atas. Siapa yang mau baca? Coba Pak Eliadi dulu dah. Nanti baru yang lain. Nanti kebagian ya, setiap pertemuan ada yang baca satu.
Dari alif lam mim aja. Bismillah dulu. Salah-salah nggak apa-apa, namanya belajar. Ya. Ya. Mimnya dikit lagi ya. Ya nggak apa-apa, lanjut. Iya. Lanjut. Iya, lanjut. Lanjut. Iya, lanjut. Iya, bagus. Ini coba diperhatikan ya. Ini udah habis nih. Jadi ada tanda bendera. Kalau bendera di sini udah dikasih tahu tanda bendera. Benderanya tipis, itu namanya mad jaiz, mad wajib. Lihat itu ada benderanya. Tipis benderanya ya. Ya, atasnya lekukannya tipis. Coba lihat ayat pertama. Wah, tebal betul itu. Ya, itu sebagai tanda yang tebal banget begitu, 6 harokat. Waladhdallin, coba lihat waladhdallin, dodnya. Ada tandanya juga, tebal ya, lebih tebal. Nah, itu 6 harokat. Nah, kalau yang tipis gitu, nah itu 4 harokat, boleh 5 boleh. 4 boleh, 5 boleh. 5 itu min ziyadatil qasid. Artinya kalau kita membaca dengan irama, ya, boleh 5 harokat. Tapi nggak boleh 6, 5 aja udah. Paling tinggi tadi 6 tuh, yang udah garisnya tuh lebih tebal dia. Ya, itu ini enak, kita sudah dikasih tanda. Kalau dulu ya nggak ada tanda begininya. Kalau Quran Madinah pun kayaknya nggak ada tanda begini nih. Artinya Quran cetakan Indonesia udah enak ini, sudah dibantu dengan tanda baca seperti ini. Ya, jadi ingetin tuh, kalau tandanya tebal gitu tuh. Ya, itu 6 harokat. Benderanya tebal. Nah, kalau benderanya tipis itu 4 harokat. Ya. Nah, kalau kita tahu hukumnya, nanti kan kita sambil belajar. Pokoknya setiap mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun asli, ya, sukun asli itu biasanya ditandai dengan tasydid. Ya, kalau tasydid itu adalah pengganti 2 huruf yang sukun. Yang satu sukun, yang kedua berharokat. Nah, itu udah pasti mad lazim. Ya. Contoh al-ana, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun asli itu al-ana, makanya dibaca 6 harokat. Ya. Kemudian mad jaiz, yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, ya, di lain kalimat. Kalau mad wajib di dalam satu kalimat. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita bahas di Sabtu depan, yaitu pengertian tentang mad. Ya, jadi biar tahu panjang-panjang. Habis mad beres, baru kita masuk ke gunnah dan bi ghairi gunnah. Jadi kalau kita belajar Quran sebenarnya yang sering kita temui yaitu mad wal qasar, panjang dan pendek. Yang kedua
gunnah wal bi ghairi gunnah. Gunnah dan enggak gunnah. Ditahan atau enggak ditahan. Seperti itu ya. Itu yang sering kita temui, ya kan? Ya, sisanya nanti ya, kita sambil berjalan. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Ya, silakan. Ya. Di dalam sholat ya. Nah, selama iya, kalau makmumnya tahu sih nggak apa-apa. Karena Bismillah di situ kan sebetulnya nggak ini ya, nggak diperbolehkan. Tetapi begini, di dalam sholat kan kita kan membawa jamaah, gitu ya. Kita nggak boleh bikin jamaah kita itu bertanya-tanya. Ya, kayak contoh, ya sudah sering itu begini, kita yang di depan ini baca beda imam misalkan, yang di belakang nggak paham imamnya, maksudnya bacaannya apa. Kita baca Maliki Yaumiddin, nah imam kan bertanya-tanya tuh, tanpa kita menjelaskan. Nah itu bagaimana? Nah seperti itu. Nah lebih baiknya ya, kalau kita bacanya seperti ini nih. Kalau kita baca pindah ayat misalkan ya, di dalam surah itu kayaknya kurang etis juga ya. Karena kenapa? Iya, karena nanti yang menimbulkan ada mudaratnya gitu. Mudaratnya apa? Bikin orang yang bertanya-tanya. Iya, kalau kita di sini yang kita belajar tahu semua. Kalau orang lain, nah kan yang jamaah nanti sholat enggak yang di sini semua, gitu kan? Ya seperti itu. Tapi kalau tadi kita merujuk pada ulama ya ahlul qura, itu sepakat bahwa saya pindah surah ya selagi surahnya itu berurutan itu boleh ya. Tapi kalau misalkan suratnya tidak berurutan maka harus baca bismillah. Maka sering kan kita mendengar imam baca nih. Kita imam baca Quran, misalkan surah Al-Fatihah, misalnya surah Al-Baqarah ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, terus pindah ke rakaat selanjutnya. Tanpa baca bismillah, dia langsung ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada kan yang seperti itu? Nah, itu boleh. Itu sering dipraktikkan seperti itu. Tapi kalau masih dalam satu majelis, maksudnya dalam satu rakaat pindah surah, itu kayaknya kurang etis karena menimbulkan pertanyaan ya yang lain gitu. Biasa. Kenapa? Kalau menurut hukumnya boleh. Ya, karena selama itu dalam satu. Tapi kan lebih baik, ya lebih utama baca bismillah. Ini mah kalau ada orang baca kayak begitu disalahin, wah nggak boleh tuh, enggak itu boleh, ya. Tapi lebih utama baca bismillah. Apa susahnya sih kita baca bismillah begitu, ya seperti itu. Itu ada di kitab Qira'atus Sab'ah juga ada dijelaskan. Itu ada kitabnya di Al-Wafi ya, fi Syarh Syatibiyah. Kemudian juga di Al-Furqan juga ada dijelasin. Ya sayangnya kitab Al-Furqan itu di Indonesia jarang. Saya dapat dari teman saya dari Mesir. Dan itu kita masih kaji. Saya masih ngaji itu ya sama guru saya Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Sobron Zayan SQMA. Saya masih belajar itu. Itu kita ngaji di malam Rabu dari jam 8:30 sampai jam 12. Itu bisa dilihat juga. Biasanya streaming. Kalau pengen dengar bacaan-bacaan Al-Quran yang berbeda ya dari biasa yang kita dengar, di situ ada di YouTube Pesantren Al-Quraniyah Tangerang Selatan. Itu biasanya live streaming setiap malam Rabu ya, pengajian Qira'atus Sab'ah dan ilmu tajwid kitabnya Al-Furqan.
Silakan kalau pada yang ingin lihat langsung seperti itu. Ya. Tadi masalah bismillah seperti itu ya. Ya. Udah ya? Udah ya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.